Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi zikril ayah wa ta'abbudan bi tilawati. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Wa qala aidan وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من الدين إلا رسمه ولا من القرآن إلا درسه yamurruna masajidahum wa hiya kharabu an zikrillah asyaddu ahlu zalik zaman. Ulama'uhum minhum yakhrujuna al-fitnah wa ilayhim ta'udun wa haulai alamatul qiyamah. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Puji beserta syukur kehadiran Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke harimah alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada sahibul majlis, guru kita bersama Ustaz Jahid Sawadah, sangat saya cintai dan Allah muliakan. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan guru kita Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah angkatkan segala penyakitnya, dan Allah berkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan di dalam ibadahnya, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang saya hormati kepada sahabat saya, guru saya Ustaz Fauzan Akmal, luar biasa, sudah lama saya tidak ketemu, ini hampir sebulan tidak ketemu, luar biasa, kangen ya. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat dan wajahnya serta berseri-seri, kayaknya lagi bahagia beliau, amin. Allahumma amin. Ya, kita doakan guru kita ini mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan cepat nikah, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati kepada orang tua saya, guru saya Kang Haji Saiful, luar biasa, saya semalam bermimpi tentang beliau sedang duduk sama Syekhuna. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa bertemu kembali. Saya kemarin ketemu cuma sebentar, akhirnya saya buru-buru pulang. Alhamdulillah saya bisa berjumpa lagi malam hari ini. Mudah-mudahan Kang Haji Saiful Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pada para sahabat, para jamaah Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa, Majlis Ta'lim Sabatul Mustafa, yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati orang tua saya, Bapak Haji Idrus Ustaz Abbas, yang selalu dampingi saya berdakwah. Alhamdulillah beliau luar biasa, walaupun umurnya sudah sepuh tapi semangat juangnya
untuk duduk di majelis ilmu luar biasa melebihi anak muda. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan motivasi buat kita semua untuk selalu semangat menuntut ilmu. Malam hari ini mungkin saya tidak akan panjang lebar. Saya akan membahas pelajaran yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu tentang sholat. Yang saya ambil dari matan kitab Safinatul Najah. Paslun utawi kilaiki ku pasal sawiji surutus sholati utawi piro-piro rukun sholat iku samaniyatun wulu taharatul hadasaini sawiji sesuci karena wa taharatul anil najasati dan suci saking piro-piro najis pisau bi ing dalam dodoti wal badani lan badan wal makani ing dalam lan sore-sore wasatul aurati lan nutupi aurat wastiqbalul kiblati lan ngadep kiblat wudukhulul waqti lan mancing waktu wal ilmu lan ngawaruhi bipardiyatiha kalawan piro-piro perlunya sholat wa ala ya'taqida lan yento ora nekakaken perdon ing perdu sawiji min purutiha saking piro-piro perduna sholat iku sunnatan sunat wastinabul mubtilati lan ngawaruhi al mubtilati kang den batal akan sholat. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun bermula ini suatu pasal menerangkan tentang syaratnya sholat. Kita harus tahu sebelum mengerjakan sholat. Di dalam kitab ini menerangkan tentang syarat kita sebelum melaksanakan sholat. Persiapan. Samaniyatun itu ada 8 perkara. Yang pertama, taharatul hadasain, harus suci daripada 2 hadas. Hadas besar, hadas kecil. Ya. Hadas kecil diantaranya apa? Buang air kecil. Ya, hadas besar, buang air besar, BAB. Ya, harus suci, harus bersih. Apalagi nih anak muda nih, ya laki-laki nih, biasanya tidak pernah memperhatikan tentang hadas. Rasulullah SAW diperlihatkan ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan tentang siksa api neraka. Itu banyak umatnya Rasulullah SAW sampai bertanya, wahai malaikat Allah, bukankah itu umatku? Kenapa umatku di dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala? Ya Rasulullah, mereka ini rajin sholatnya, rajin ngajinya, bahkan akhlaknya pun bagus, namun mereka tidak pernah memperhatikan tentang hadas, sehingga sholatnya sia-sia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Apalagi laki-laki nih, kalau udah kebelet kencingnya di mana baik? Ya, anak-anak dimohon, ya di mana baik nih, hati-hati nih. Ya, kita harus perhatikan. Yang pertama yaitu harus suci daripada 2 hadas. Udah selesai nih, udah rapi pokoknya mah. Yang kedua, wa taharatu 'anil najasati. Yang kedua harus suci daripada najis. Periksa pakaian kita nih sebelum sholat, jangan main masuk masjid, periksa dulu kainnya. Kadang-kadang anak muda nih kain tidurnya itu, ya mainnya itu, sholatnya pun itu, ngaji juga itu. Hati
hati-hati ya, khawatir pada saat kita tidur kotoran cap-cap nempel di kain, kita nggak paham, nggak tahu, khawatir. Makanya rekan-rekan kalau mau sholat dikhususkan kainnya, dikhususkan kain untuk sholat. Kayak ibu-ibu tuh kenanya dikhususkan untuk sholat. Dan terkadang nih kita suka naruh kain atau baju koko atau mukena di paku. Periksa dulu, dikhawatirkan itu pakaian kita kena najis. Diperhatikan dulu, diperiksa dulu. Jangan main pakai baik. Kalau bisa ya digantung tapi dikasih plastik. Itu lebih aman tuh. Lebih aman. Ya. Tapi harus kita periksa dulu pakaian kita. Yang kedua wal badan, dan harus periksa badannya. Ini kadang-kadang 2 hari belum mandi. Ada nggak yang 2 hari belum mandi? Nah, 2 hari belum mandi nih, masya Allah. Ya, bau banget. Ya, bau apa ya? Bau kembang 7 rupa, belum mandi. Ya, jangankan Allah, ya pacar kita pun kalau ngambuk keringat, ya cium keringat kita, wah luar biasa, masya Allah, ini Ustaz Akmal luar biasa keringatnya, mantap, ya wangi minyak misik, karena Ustaz Akmal belum mandi udah seminggu, ya luar biasa. Jangankan Allah, pacar kita pun segan, ya apalagi Allah. Makanya kita kalau mau berhadapan dengan Allah, periksa dulu badan kita, ya kalau perlu pakai wangian, minyak wangi itu, ya. Yang selanjutnya wal makan itu bukan makan, yaitu tempat sholatnya. Perhatikan dulu tempat sholat ini, walaupun kita ada di tengah-tengah hutan atau di pegunungan, ya kita harus periksa dulu tempat sholat kita. Ini di pegunungan ini jarang, ya cap-cap ada di sini jarang. Tapi tetap kita harus perhatikan tempat sholat kita. Tuh jangan main sholat baik, perhatikan dulu tempat sholat kita. Yang selanjutnya wasatrul aurat. Nah ini ya yang jarang diperhatikan adalah menutup aurat. Apalagi sekarang ya, hati-hati ya rekan-rekan akhwat, mukanya tipis-tipis sekarang modern. Ya beda sama zaman dulu, mukanya kandel-kandel dulu mah tebal-tebal. Ya, perhatikan kalau bisa kita pakai pakaian lagi. Ya, dikhawatirkan ya ada Ustaz Akmal lagi lewat, ya ada Ustaz Akmal lagi lewat, kalian sholat, ya Ustaz Akmal nengok, subhanallah kelihatan auratnya. Karena apa? Aurat perempuan itu ketika sholat hampir 90% aurat harus tertutup, kecuali apa? Tampal tangan sama wajah. Tuh, ya. Wajah jangan sampai wajah nggak boleh wajah diperbolehkan terlihatnya bapak, cuma dibolehkannya sesama wanita. Kalau sama laki-laki tetap aurat, ya. Karena apa? Aurat perempuan itu jami'u badanihi, semua badan, semua anggota badan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuh, ya, Masya Allah. Makanya rekan-rekan saya sering sampaikan kepada rekan-rekan, jika kalian menjaga aurat kalian, insya Allah
Allah akan menjaga kalian. Apalagi kalau status nih ya, kalau status, kalau bisa wajah kalian ganti atau tutupin dengan yang lain. Atau sekarang lebih apa ya, lebih simpel, suka ada gambar kartun tuh ya, itu lebih aman buat kalian dibandingkan kalian pasang foto kalian. Kalau misalkan kalian berteman dengan orang banyak, apalagi sekota Bogor, berarti kalian bagi-bagi aurat kalian sama rekan-rekan kalian. Ya, seperti itu. Bahkan ketika Rasulullah SAW diisra dan dimi'rajkan melihat seorang wanita yang sedang disiksa di api neraka, sampai orang tersebut menjerit dan menjerit, tidak ada yang menolong. Padahal Rasulullah SAW tahu ketika di dunianya orang tersebut sholatnya rajin, sedekahnya rajin, ngajinya rajin, gak pernah ketinggalan, ya, baik akhlaknya sama orang tuanya, baik akhlaknya sama gurunya. Namun orang tersebut berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kesalahan beliau? Cuma satu, hijabnya kebuka sedikit, dilihat sama laki-laki. Luar biasa, cuma sedikit doang kebuka, terlihat sama laki-laki, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sampai dibagi-bagi sama orang banyak. Ya, Pak Ustadz bukannya fanatik sama saudara sekalian, enggak, silahkan. Cuma Pak Ustadz ingin supaya kalian lebih nyaman, ya, supaya kalian lebih nyaman bahwa aurat kalian itu harus betul-betul dijaga. Karena wanita itu mudah masuk surga dan mudah masuk neraka, ya, seperti itu. Kita lanjut sampai mana tadi? Menutup aurat ya. Wastiqbalul kiblati, yang selanjutnya menghadap kiblat. Ini harus diperhatikan di kiblat. Apalagi rekan-rekan yang sering naik gunung, kalian harus paham kulon mana, wetan mana, kidul mana, kaler mana. Ya, kalian harus paham dulu nih. Silakan, Pak Ustadz gak pernah melarang kalian. Waduh, ya. Pak Ustadz gak pernah melarang kalian mau naik gunung, turun gunung, mau camping segala macam, silakan. Cuma pesan Pak Ustadz cuma satu, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalian dimanapun berada, ingat sama sholat, karena luar biasa. Sholat itu sangat luar biasa, ya, karena sholat itu adalah suatu kenang-kenangan yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita sia-siakan. Makanya orang yang paling hina di hadapan Allah, orang itu meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja. Maka orang itu sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan, ya, coba-coba kalian meninggalkan sholat dengan disengaja. Bahkan para makhluk-makhluk Allah pun melaknat kepada orang tersebut. Karena apa? Sholat itu adalah perjuangan daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus menjaganya dan kita harus melaksanakannya. Sholat itu bukan buat orang lain. Kita sholat buat pacar kita? Enggak. Kita sholat buat orang tua kita? Enggak. Sholat buat guru kita? Enggak. Sholat itu buat kita, diri pribadi kita. Karena sholat itu adalah ibadah yang sangat luar biasa, yang kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sodaqah kita masih ada prosesnya. Salawat kita melalui Sayyidina Muhammad SAW. Ya, puasa sama, tapi namun sholat kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tandanya orang yang sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut hatinya lembut. Orang tersebut tidak akan menjalankan atau mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Orang tersebut tidak pernah dengki, nggak pernah sirik sama orang. Orang tersebut sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, orang yang sholat belum diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut masih suka sirik sama orang, terus masih bermusuhan sama saudaranya, masih sering berbohong, masih sering nipu, bahkan masih sering mencuri. Orang tersebut ibadahnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Makanya salat. Yang selanjutnya yaitu wadukhulul waqti. Yang selanjutnya masuk waktu, nunggu azan dulu, jangan main hajar baik. Ya, apalagi kalau misalkan kita berada di tengah-tengah hutan atau pegunungan, nggak pernah mendengar azan, jam juga nggak ngebawa. Ya, di dalam kitab Safinah pasti nanti akan diterangkan waktunya sholat zuhur kapan, waktunya sholat asar ada apa. Ya, insya Allah nanti sedikit demi sedikit akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Fauzan Ahmad. Makanya rekan-rekan, ketika kita taklim malam Jumat, kalau kita seorang pelupa maka bawa buku dicatat, ya, atau bawa kitabnya, kita tandain, oh malam hari ini pelajarannya sampai di sini nih, itu biar kita di rumah bisa mengulanginya lagi. Ya, harus masuk waktu. Mentang-mentang nungguin waktu, tidur dulu deh. Ya, nggak tahunya tidurnya sehari semalam. Ya, nggak ingat bangun. Ya, nunggu waktu zuhur, nunggu waktu maghrib, main dulu jalan-jalan dulu sambil nyari bukaan. Ternyata bablas, ya, bablas pulangnya malam. Ya, bukan nunggu waktu itu namanya. Ya, meninggalkan waktu, buang-buang waktu. Yang selanjutnya wal ilmu bi fardiyatiha. Kita harus mengetahui yang wajib di dalam sholat, di antaranya niat. Yang kedua baca Fatihah, itu wajib, kita harus ketahui. Ya, andai pun di dalam keadaan sholat kita baca surat-surat yang lain selain Fatihah, itu disunahkan. Selain Fatihah, di antaranya tasdidnya Fatihah, ya, di antaranya tasdidnya tahiyat. Kita harus tahu tasdidnya Fatihah ada berapa, tasdidnya tahiyat ada berapa, kita harus tahu. Jangan sampai dikurangi. Contoh, ya, contoh nih, jarang diperhatikan lapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang-kadang iyyaka na'budu wa iyyaka, tasdidnya dikurangin. Ya, kalau kita nggak mengetahuinya, maka kita nggak sah sholatnya. Kita harus tahu dulu yang wajib di dalam sholat. Yang selanjutnya wa ala ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan.
Tuh. Setelah kita mengetahui yang wajib di dalam sholat, kita jangan sekali-kali menekankan yang perlu di dalam sholat itu sunnah. Gimana sih Pak Ustaz? Yang perlu di dalam sholat sunnah, contoh baca Fatihah. Udah ini sama imam, saya mah perwakilan, saya kan makmum, perwakilan dah sama imam, diwakilin sama imam. Enggak. Itu Fatihah itu di dalam sholat wajib, harus kita baca dan kita tekankan bahwa itu wajib. Jangan sampai kita tekankan sunnah. Di antaranya juga niat. Niat mah di rumah BG sama. Ya saya udah niat tadi di rumah, ini malah langsung sini. Enggak. Ya. Yang namanya niat itu suatu perkara yang diucapkan dibarengi dengan perbuatan. Itu yang namanya niat. Jadi enggak niat di rumah ya langsung sholat, enggak. Niat itu dibarengi suatu ucapan yang dibarengi dengan perbuatan. Itu yang namanya niat. Qasdu syai'i mukhtarinan bifi. Suatu perkara, suatu ucapan ya yang dibarengi dengan perbuatan. Wajtinabul muftirati, dan harus mengetahui yang membatalkan sholat. Tuh harus mengetahui yang membatalkan sholat. Misalkan ya gerak-gerak nih, biasanya adiki nih kalau sholat ya suka goyang-goyang atau sikut temennya, kadang-kadang ya dari suka iseng sama Farel nih ya, suka iseng kalau sholat, padahal itu batal sholatnya kalau sampai 3 kali gerakan. Ya Pak Ustaz, kalau ada nyamuk gimana? Ya jangan ditebak, biarin. Cuma usia caranya gimana? Tempelin dulu tangan kita, misalkan yang mungkin di pipi, tempelin gini nih. Ya kalau gatal kita garuknya satu, jangan garuk gini. Ya ininya nempel, yang gerak jari kita, yang gerak jari. Ya mau bolak balik mau yang penting nempel. Ya seperti itu. Paham? Insyaallah ya. Tuh ya. Faslullahu ala umurati. Mudah-mudahan ya satu bab ini menjadikan kita lebih hati-hati lagi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu melaksanakan salat lima waktu. Karena salat ini adalah semua ya, salat ini adalah tempisnya amal, tempatnya amal. Ya, tempatnya amal. Kalau misalkan air, ya, misalkan ember atau bak, tidak ada yang bolong, maka air itu akan penuh. Tapi sebaliknya, kalau misalkan embernya ada yang bolong diisi sama air, maka air tersebut sampai kiamat pun gak bakal penuh-penuh. Karena apa? Bawahnya bolong. Sama seperti itu sholat juga. Ya, kalau kita sholatnya bolong-bolong, ya, dan sholat enggak, dan sholat enggak, ya, mungkin sampai kiamat pun tidak ada yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi saya berpesan kepada rekan-rekan, ayo sama-sama kita perhatikan sholat kita. Karena apa? Pemuda yang baik adalah pemuda yang menjaga sholatnya. Pemuda yang baik adalah pemuda yang selalu menjaga sholatnya dengan baik. Di antaranya rukun-rukunnya memperhatikan, ya, cara sujud, cara rukun, cara tahiyat. Luar biasa disibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini, satu bab ini menjadikan
keberkahan di malam hari ini adalah malam Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi